Ada pemandangan menjijikkan yang kita saksikan dari layar kaca. Seorang pejabat, seorang mantan aktivis yang dulu berdiri lantang membawa nama rakyat, kini berjalan gontai dengan tangan di borgol. Di punggungnya melekat dosa berjuta, di tubuhnya disampirkan baju oranye. KPK, simbol, penghinaan bagi mereka yang merampok uang rakyat. Tapi apa yang terjadi? Ia malah tersenyum. Ya, Immanuel Ebenezer, manusia bejat yang pernah mengaku pejuang, kini tertangkap sebagai bajingan koruptor. Bukan wajah malu yang tampak, bukan air mata penyesalan, melainkan senyum sinis. Senyum yang menusuk hati rakyat seakan berkata, "Apa peduli kalian? Aku tetap bisa tertawa meski ditelanjangi dosa." Senyum itu bukan senyum keberanian, melainkan senyum kemunafikan. Senyum orang yang sudah kehilangan malu, kehilangan iman, kehilangan tauhid. Dalam Islam, rasa malu adalah sebagian dari iman. Maka ketika seorang manusia bisa tersenyum saat dipermalukan, karena merampok uang rakyat, itu pertanda jelas, imannya sudah tercabut, hatinya telah mati. Baju oranye itu bukan sekadar kain. Itu simbol bahwa ia kini bukan siapa-siapa, hanyalah tersangka, hanyalah penjahat, tapi bajingan ini justru menjadikannya panggung. Ia berdiri tegak, tersenyum, seolah mengenakan pakaian kebanggaan, seolah-olah baju oranye itu bukan belenggu, tapi kostum sandiwara. Padahal yang melekat di tubuhnya adalah kutukan rakyat. Apa yang dia rampas? Uang rakyat, harta negara, keringat petani, jerih payah buruh. Dan dengan uang itu ia belikan mobil mewah, motor Ducati, hidup dalam gemerlap. Kini semua dirampas KPK. Tapi masihkah ia takut? Tidak, ia malah tersenyum. Itulah wajah manusia bejat. Manusia yang merasa dosa adalah permainan. Rakyat harus tahu, senyum itu adalah tamparan. Seakan ia berkata, korupsi bukan akhir, korupsi hanyalah jalan. Aku masih punya kawan, aku masih punya jaringan. Jangan kira aku akan hancur sendirian. Senyum itu adalah cermin betapa sistem sudah busuk, betapa para koruptor yakin bahwa mereka akan tetap aman, tetap bisa tawar-menawar, tetap bisa bebas. Tapi suara langit bersaksi, senyum itu hanya sementara. Baju oranye ini hanyalah awal dari kehinaan panjang. Sebab di akhirat kelak, ya senyum itu akan terhapus, diganti tangisan. Di dunia ia mungkin bisa tertawa, tapi di hadapan Allah, tak ada advokat, tak ada partai. Tak ada KPK yang bisa menolong. Yang ada hanyalah hisab, dan di sana setiap rupiah yang ia rampok akan menjerat lehernya. Ingatlah firman Allah, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. QS Al-Baqarah 188. Immanuel Ebenezer sudah melanggar ayat ini. Ia menjadikan jabatan sebagai jalan batil. Ia menjadikan rakyat sebagai tangga, dan kini ia jatuh terjerembab. Maka biarkan wajah bajingan itu kita kenang, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai pengkhianat. Biarkan senyum di balik baju oranye itu menjadi potret kehinaan. Biar anak cucu melihat, beginilah nasib manusia yang kehilangan tauhid, yang menjual iman demi dunia.